Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Mbah Gajo, channel yang membahas seputaran warung sembako, sharing-sharing, saling berbagi pengalaman tentang wirausaha warung sembako. Mudah-mudahan hari ini kita selalu dalam lindungannya, dimudahkan rezekinya, serta dilancarkan segala urusan serta usahanya. Amin. Di video kali ini saya ingin membalas komen di video yang kemarin. Ada yang bertanya hal-hal apa saja yang bisa menghambat bahkan bisa menghancurkan usaha kita. Nah, di sini saya ingin sedikit membahas tentang hal tersebut. Mudah-mudahan nantinya dapat bermanfaat dan sedikit banyak bisa memuaskan dari pertanyaan tersebut. Sebelum saya menjawab tentang pertanyaan itu, jangan lupa ya, bagi sedulur yang baru menemukan channel ini dan berkunjung, jangan lupa tekan tombol like, komen, serta subscribe-nya, karena dukungan sedulur semua memberi semangat saya untuk membuat video-video terbaru yang mudah-mudahan video tersebut dapat bermanfaat bagi kita semua. Di dalam menjalankan sebuah usaha, tentunya kita mengalami pasang surut dan naik turunnya usaha kita, baik secara omset pendapatan maupun secara penjualan barang. Hal ini menurut saya dapat terjadi dari beberapa faktor, baik faktor luar maupun dari faktor dalam. Kalau faktor luar itu biasanya dari situasi ya. Jadi contohnya, kenapa warung kita itu sepi, itu biasanya kalau dari faktor luar, musim musim waktu anak sekolah masuk-masukan itu biasanya juga berpengaruh ya. Itu berpengaruh dengan omset, karena pada dasarnya semuanya membutuhkan dana yang besar untuk biaya anak masuk sekolah. Jadi itu biasanya mempengaruhi. Terus faktor luar lainnya, tanggal tua atau tanggung bulan ya, itu juga berpengaruh. Tapi kalau tanggal tua tanggal muda ini biasanya untuk usaha toko yang berada di kota ya. Tapi kalau untuk di perdesaan biasanya tidak berlaku, karena kalau di kota kan biasanya para pekerja itu menerima gajian itu tanggal muda. Jadi biasanya kalau tanggal tua itu omset rada turun. Itu kalau dari faktor luar. Sedangkan kalau dari faktor dalam ini yang harus selalu kita perhatikan, supaya warung kita itu nantinya dapat berkembang, maju, tidak mengalami kegagalan. Kalaupun nanti ketemu dan menjumpai permasalahan yang dari faktor luar itu tadi, tidak terlalu berdampak kepada omset penjualan. Ada beberapa sebab dari faktor dalam itu yang menurut saya yang harus diperhatikan. Pertama, sedulur tidak boleh menganggap usaha ini sebagai usaha sampingan. Karena apa? Kalau kita menganggap usaha ini usaha sampingan, tentunya kita akan menyepelekan
dan akhirnya tidak fokus terhadap perkembangan usaha kita, karena pastinya kita berpikir masih ada pemasukan lain yang bukan dari toko kita. Jadi masih ada income yang masuk untuk kebutuhan kita yang tidak harus dari toko ataupun dari warung. Jadinya menyepelekan, dan tentunya pasti kita tidak akan sungguh-sungguh dan tidak akan fokus untuk mengembangkan usaha kita itu tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, terlalu banyak yang ngutang. Bagi saya dulur, kalau bagi saya sendiri ya, di tempat saya itu ada yang ngutang, jujur saja ada yang ngutang, tetapi saya selalu memperhatikan siapa yang bisa diutangin, siapa yang tidak. Jadi kita kan tentunya sudah tahu siapa orang-orang yang bisa kita percaya dan siapa orang yang tidak bisa kita percaya. Untuk orang yang kita percaya saja, itu saya biasanya itu punya batasan. Jadi sekian ratus ribu baru saya kasih, selebihnya nanti saya nggak akan kasih. Kita kan bisa membuat alasan bahwasanya kita butuh uang cash untuk perputaran barang kita ya. Jadi kita tuh karena kita belanja cash, jadi kita juga membutuhkan uang cash. Jadi dengan alasan itu kita bisa membuat pembatasan untuk orang-orang yang bisa kita utangi. Tetapi bila mana ada orang yang sulit kita percaya, jangan dikasih utang. Intinya begitu. Ada lagi faktor yang bisa membuat kita gagal ataupun usaha kita lambat berkembang adalah banyaknya barang-barang yang rusak. Ini akan sulit kita hadapin ya kalau barang yang rusak ini, karena tidak semua barang yang kita dapat itu dapat kita kembalikan, tidak semuanya. Jadi ada yang biasanya kalau kita mendapatkannya itu dari agen, dari toko-toko agen, itu biasanya sangat susah untuk kita kembalikan atau kita retur ya. Tapi kalau kita ngambil barangnya itu dari supplier resmi seperti Indomarko ataupun PT Sayap Mas, Unilever, itu biasanya bisa kita kembalikan atau kita retur barang-barang yang rusak atau expired, itu bisa kita kembalikan. Jadi intinya jangan terlalu banyak menimbun barang atau menyetok barang yang kira-kiranya tidak cepat habis atau perputarannya lambat. Intinya begitu. Jangan menyimpan atau menyetok barang terlalu banyak supaya menghindari terjadinya barang rusak, baik secara rusak dimakan tikus. Biasanya itu kalau di toko-toko itu selalu musuhnya itu tikus ya. Nah itu baik oleh tikus maupun tanggal jual expirednya itu. Jadi caranya itu jangan terlalu banyak menyetok barang. Terus ada lagi yang bisa menjadi perhatian kita, yang paling penting menurut saya adalah pelayanan. Di pelayanan kita itu harus benar-benar bisa merangkul semua pembeli kita, karena yang kita hadapin itu orang-orang yang bermacam-macam sifat dan bermacam-macam kemauan. Jadi kita harus lebih bisa memahami siapa yang kita hadapi. Jadi intinya itu lebih mengutamakan kesabaran ya. Jadi kadang-kadang itu kan orang itu, pembeli kita itu ada yang membanding-bandingkan harga, atau
istilahnya juga bisa menjelekkan barang kita. Jadi kita tuh harus pinter-pinter menghadapi supaya mereka tidak tersinggung, dan harapannya besoknya dia akan kembali ke tempat kita. Di pelayanan itu sangat penting, ramah tamah, khususnya itu ramah tamah. Jadi kita itu harus supel ya, harus supel, murah senyum. Ya nggak harus banyak omong juga sih, enggak, cuman kita harus jangan terlalu kaku lah, intinya itu. Terus yang penting itu kita harus pintar-pintar membawa wajah, artinya jangan sampai kita ada masalah di internal kita sendiri, baik di dalam keluarga ataupun di dalam toko, terbawa ke depan ataupun hadapan pembeli kita. Jadi nantinya takutnya begini, takutnya itu kalau kita masih kebawa masalah yang ada di dalam toko ataupun rumah kita, itu kebawa cemberutnya atau istilahnya marahnya, nanti kalau terbaca oleh pembeli, takutnya nanti persepsi pembeli tadi kita marah dengan mereka ataupun kita cuek dengan mereka. Jadi hati-hati, itu yang paling penting, karena nggak semua orang bisa loh menyimpan masalah supaya tidak terbawa ke depan umum, itu susah banget. Jadi harus hati-hati. Terus apalagi yang bisa menghancurkan atau malah membuat usaha kita susah berkembang, harga itu jangan terlalu tinggi. Jadi kita itu mengambil keuntungan jangan terlalu tinggi, karena pastinya nanti pembeli kita akan mudah membandingkan dengan toko lain atau ataupun warung sebelah yang di dekat kita, bisa membandingkan nanti kalau seumpamanya kita terlalu mahal, dan akhirnya mereka pasti akan mencari yang lebih murah, dan kitanya pasti akan susah memenuhi target penjualan maupun target omset pendapatan. Mungkin itu yang bisa saya bagikan untuk hari ini, menjawab komentar dari teman yang masuk ke kolom komen saya. Mudah-mudahan dapat bermanfaat dan bisa menjadi masukan untuk sedulur memperbaiki atau membuat konsep dagang yang lebih bagus. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.